Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Sultan semua dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu senantiasa sehat dan juga bahagia, yang paling penting ya. Jangan stres-stres gitu ya kan. Meskipun ini masa PSBB diperpanjang, tapi tetap harus bahagia dan ambil hikmahnya, karena di balik kejadian pasti ada hikmah tersembunyi yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Baik, dulur, Tiwi bisa hadir lagi nih setelah absen minggu kemarin ya kan. Rindu sekali rasanya Tiwi menemani sore hari Anda di program yang tentunya inspiratif dan juga bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Dimana lagi kalau bukan ingat dulur, Tiwi akan ngomongin soal perempuan. Nah, lagi-lagi tentang perempuan sangat menarik ya kan. Perempuan ini bukan hanya bisa menjadi tokoh di dalam rumah atau rumah tangga, tetapi juga nyatanya perempuan bisa mengambil peran sebagai tokoh di lingkungan. Salah satunya juga adalah tokoh keagamaan. Dan kali ini Tiwi akan membahas soal bagaimana ya peran Fatayat NU dalam perkembangan perempuan di Banten. Bersama Tiwi sudah ada Ibu Fitri Raya. Halo Ibu. Ya, Ibu Fitri Raya ini adalah pengurus dari Fatayat NU Banten. ya, Juga yang di pusat juga ya Bu? ya. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bu Fitri seputar peran dari Fatayat itu sendiri dan juga perempuan yang ada di Fatayat. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana dulu, tetap di Ngayung Show. Masih bersama Tiwi dan juga Ibu Fitri Raya. Nih manggilnya Bu Fit aja kali ya. Boleh. Biar fit terus. Biar Oke. sehat terus ya. Biar sehat terus, karena kan lagi pandemi harus sehat-sehat selalu. Betul, kan. betul. Nah, dulur, ini Tiwi akan membahas soal Fatayat dulu nih. Sebelum jauh, apa ya peran Fatayat dan juga perempuan ini ada kaitannya nggak sih gitu ya? Tiwi penasaran banget sama Fatayat NU sendiri. Nah, kalau Bu Fitri sendiri ini selain sibuk di Fatayat nih secara pribadi nih, aku tanya dulu ya kan, Bu Fit sibuk apa aja sih sebetulnya? Sibuknya Mm-mm. ya yang jelas di rumah ya. Terus itu pekerjaan pertama, lalu pekerjaan kedua saya juga ngajar di UIN Banten. Oke. Di FEBI ya, di Hmm. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Islam, oke. Itu baru berjalan 2 tahun ini. Wow. Barulah, belum Hmm. lama. Ini mahasiswanya pada nonton gak? Oh, begitu. Harusnya harusnya tadi bilang sudah. dulu nonton ya kalau mau dapat nilai A gitu. Oh, harusnya gitu ya? Iya. Ulangi lagi gak? Cuman tadi sudah kok, sudah di woro-woro ya? Iya, sudah di-share lah di Dosen hits ini ya. jadi itu mengajar ya, Mm-mm. sehari-harinya mengajar. Terus kalau ada waktu luang ya ada acara Fatayat ya, mengikuti acara Fatayat begitu. Sejak kapan sih Bu aktif di Fatayat NU ini? Sejak jadi kalau organisasi yang ada di NU itu berjenjang. Oke. Nah, jadi mulai mahasiswa itu ada PMII ya, setelah itu ada, kalau yang perempuan itu IPPNU, kalau yang laki-laki IPNU gitu ya. Setelah itu sebelum itu sebenarnya di PMI itu ada Kopri namanya, dia khusus perempuannya. Nah, setelah IPPNU dan IPNU baru nanti itu ada jenjang usianya juga, Mbak. Oke. Oh, jadi ada rentangnya. Iya. Usia segini
kamu udah kadaluarsa di sini, pindah naik tingkat ya. gitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang ibu-ibu Heeh. muda, perempuan-perempuan yang mudanya itu jadi rentang usia 25 sampai 40. Kalau yang peraturan yang lama, ketentuan yang lama itu 40 ya, 40 sampai 45 itu di fatayat. Kalau di atas itu muslimat sampai akhir zaman. Jadi rangkaian urutan dari awal ini namanya sebelum fatayat itu apa? Kalau sebelum fatayat ada IPP, kalau yang perempuan IPPNU, Ikatan Pelajar Perempuan NU. Kalau yang laki-laki IPNO, Ikatan Pelajar NU. Terus sebelum itu di mahasiswa itu ada PMII, itu laki-laki dan perempuan juga bisa. Terus ada Kopri, itu hanya perempuan, khusus perempuan. Dari itu baru naik ke jenjang fatayat. Setelah dari fatayat muslimat. Itu udah, inilah kalau Mbak Tiwi mau membedain fatayat sama muslimat itu sebenarnya di minyak anginnya saja, Mbak. Minyak anginnya. Kalau fatayat itu fresh care. Fresh care. Oke, cakep nih. Nah, kalau muslimat apa ini? Gariga, kalau nggak GPU. Agak menyengat gitu ya. Iya. Atau minyak angin yang ada kipasnya 3 gitu ya. Iya, jadi nenek saya pakai itu soalnya. Jadi ada jenjang usianya. Oh, bisa dikategorikan dengan minyak angin ya. Nah, tapi kalau misalnya di fatayat sendiri, kalau Bu Fitri sendiri nih sibuk apa nih? Peran di fatayatnya sebagai apa? Kalau di kepengurusan pusat, saya di anggota bidang ekonomi. Kalau yang di Banten itu di anggota juga ya, di anggota, tapi di apa? BPH. Ya, di wakil ketua 2 gitu. Nah, karena saya lebih, kan di Banten ini baru saya di Serang, jadi belum terlalu banyak melibatkan diri di fatayat Banten. Ditambah juga ini kan udah hampir setahun ya kita ini dalam kondisi COVID yang harus di rumah terus, jadi ya paling Zoom aja, nge-zoom gitu kalau acara fatayat. Nah, kalau yang di pusat itu sudah lama, dari 2015. Jadi periode 2015-2020 harusnya kita sudah pergantian kepengurusan di Juni atau Juli kemarin deh. Karena COVID kondisi ini jadinya belum. Bisa. Berarti justru di pusat dulu baru ke Banten gitu ya? Iya. Oh, wow. Di pusat dulu baru ke Banten. Kalau di bidang ekonominya itu ya banyak kegiatannya. Yang lebih khusus kalau di bidang ekonomi itu concernnya pendampingan dan pemberdayaan perempuan. Itu sih. Terakhir, dan Banten juga dapat baru-baru ini 2 atau 3 minggu yang lalu itu ada pelatihan tata boga dan menjahit dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kerjasama seperti itu. Jadi kerjasama, pengurus pusat kerjasama, lalu disambungkan tuh dari pengurus pusat ke PW, nanti PW menyampaikan ke PC yang berhak menerima bantuan itu. Pengurus cabang ya, pengurus cabang itu bisa tingkat kabupaten ataupun kota. Nah, ada beberapa di Banten itu yang dapat kesempatan itu. Nah, kemarin pelatihan tata boga dan menjahit. Nah, setelah pelatihan itu mereka langsung dikasih alatnya. Misalnya pelatihan menjahit, ya sudah dia langsung ada disediakan mesin jahit begitu. Kalau dia dulu, saya pernah di Cirebon waktu itu, sama dari Kementerian Tenaga Kerja juga, itu pelatihan pembudidayaan ikan lele. Terus dikasih bibit lele jangan-jangan? Yes. Betul. Wow, jadinya bener nggak tanggung-tanggung gitu ya, nggak cuma teori gitu ya? Iya, jadi setelah misalnya biasanya kan orang kalau kasih bantuan, ya sudah mau digarap bagus atau tidak itu ya udah dilepas tangan aja. Yang gitu. penting saya udah ngasih gitu ya. Kalau di fatayat tidak. Jadi kita lihat nih seperti apa nih perkembangannya. Ya, kalau misalnya ada kendala, apa kendalanya? Nah, itu sampai
sampai ke situ. Dan itu yang namanya pemberdayaan. Iya, pendampingannya sampai ke situ. Jadi tidak, oh ini loh bantuannya sekian, kemudian ya udah buat A buat B gitu ya. Tetapi tidak ada outputnya yang jelas, tidak ada efeknya gitu buat ini kan khusus untuk perempuan ya. Nah itu tidak di Fatayat tidak seperti itu. Jadi harus ya tetap sampai didampingi. Sampai memang goalsnya tercapai Yes, begitu ya. gitu. Oke. Nah, tapi ini jujur ya Bu Fit, aku itu awam soal Fatayat NU. Nah, boleh nggak dijelaskan? Siapa tahu ada dulur-dulur yang sama seperti aku nih, masih awam soal Fatayat NU. Dijelaskan nih sedikit tentang sejarah dari Fatayat NU itu sendiri. Baik, ya jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah pergerakan perempuan di Indonesia, itu kita tidak bisa lepas dari sejarah bangsa kita. Oke. Jadi pada saat bangsa kita ini dijajah oleh asing, kita kan tumbuh tuh semangat nasionalisme, bagaimana sih saya bisa membela negara saya, membela bangsa saya. Nah pada saat itu orang Indonesia melakukan perlawanan terhadap asing yang saat itu menjajah kita itu masih secara parsial, belum terstruktur secara masif begitu. Nah dengan ya mungkin perkembangan dan melihat perlawanan dari penjajah itu, nah jadi perlawanan kita juga masif dan terstruktur. Makanya di awal-awal pada saat Indonesia masih dalam penjajahan, itu kan muncul banyak organisasi-organisasi, baik itu yang bergerak di politik maupun di sosial keagamaan. Kita ambil contoh misalnya Aisyah di Jogja itu, ya. Kemudian ada namanya Budi Utomo, ya. Kemudian ada juga wanita Katolik itu sama di Jogja. Kemudian ada kalau yang basicnya partai, ada namanya Partai Nasional Indonesia PNI. Ya, jadi banyak organisasi yang muncul untuk melawan gempuran asing itu. Nah, organisasi perempuannya sebenarnya diwakili Aisyah waktu itu ya. Kemudian ada NU, ada Muhammadiyah. Ya, jadi tidak hanya fokus kepada organisasi perempuan saja. Nah, setelah itu ada Kongres Pemuda ya, pemuda yang kemudian digaungkan menjadi Sumpah Pemuda itu, Kongres Pemuda kedua itu ya. Nah, setelah Kongres Pemuda kedua itu, kayaknya perempuan nih semakin menggebu-gebu gitu ya. Kok itu kenapa kita nggak begitu juga khusus perempuan? Akhirnya diadakan Kongres perempuan pertama di Indonesia. Nah waktu itu menyatukan organisasi perempuan-perempuan yang di daerah. Jadi pertama itu muncul organisasi perempuan pertama yang namanya Putri Mardika. Itu di Jakarta, di nasional begitu ya. Nah sehingga di daerah itu muncul semangat macam-macam itu nama organisasi perempuannya. Ada di Bukit Tinggi, ada di Magelang waktu itu ya. Nah karena banyak suara dari daerah itu, akhirnya diadakanlah Kongres Perempuan pertama. Kemudian dibuatlah organisasi perempuan, Perkumpulan Perempuan Indonesia, yang sekarang jadi Kowani. Panjang sekali. Nah itu baru organisasi perempuan yang umum. Kemudian perempuan NU gimana? Nah gitu. Nah jadi sebenarnya pergerakan ataupun organisasi perempuan NU itu tidak kemudian ujuk-ujuk ada gitu ya. Setelah NU berdiri pun Fatayat Muslimat belum. Masih jauh. Iya. Nah munculnya itu waktu Kongres NU di Menes. Menes itu di Pandeglang. Pandeglang ya. Wow, ini ada orok Menes. Nah itu pun ini Mbak Tiwi, jadi belum langsung, oh iya udah kita bentuk Fatayat, belum. Itu baru ada satu, saya agak lupa namanya, ada satu tokoh lah ya, beliau lantang sekali bahwa kita ini juga perlu, kalau bahasa kita ya,
kita juga perempuan juga perlu belajar agama dan tuntunan agama, tidak hanya laki-laki doang. Kan tuntunan agama itu tidak melulu tentang ibadah ya Mbak, banyak tentang sosial, tentang keagamaan dan lain sebagainya. Karena hablum minallah dan hablum minannas, ya kan. Nah, akhirnya itu baru ini aja. Baru celetukan gitu ya ibaratnya ya. Nah, baru celetukan itu kongres di Menes. Kalau nggak salah kongres ke-13 kalau saya nggak salah. Oke. Ya. Nah, munculnya Fatayat itu awalnya namanya bukan Fatayat, Mbak, Muslimat. Langsung muslimat. Nahdlatul Ulama Muslimat gitu. Oke. Jadi perkumpulan perempuannya NU lah begitu ya. Nah, ya, pas muncul Fatayatnya itu di Kongres Surabaya. Akhirnya digaungkan Fatayat itu disahkan menjadi badan otonomnya PBNU itu di Kongres Surabaya tahun 1950. Wow, aku belum lahir. Iya, berarti sama dong. Sama ya, sama. Nah, kita kan temen SD ya. Oh gitu ya. Duluan saya. Nah, sehingga panjang itu ada 3 serangkai namanya ya di Fatayat itu, yang memang beliau yang mencetuskan bagaimana perempuan muda NU itu harus memberikan kontribusi kepada baik itu agama, sosial dan bangsa. Wah, sudah berat langsung berat. Amanah ya. Iya. Waduh. Gitu, Mbak. Jadi sejak 1950 baru tercetuslah Fatayat setelah Muslimat terbentuk. Iya. Baru dari situ direntangkan sesuai usianya begitu ya. Jadi ada ART-nya di situ dijelaskan usia sekian gitu di Fatayat. Kemudian kalau yang rigid lagi itu ada di ketentuan yang ada di PBNU ya. Oh, ini usianya muslimat ini. Nah, kalau yang di Fatayat ada ART-nya cukup bahwa anggota Fatayat itu usia sekian sampai sekian. Nah, tadi kan kalau Bu Fit cerita ini sebenarnya berjenjang gitu dari masa pelajar, kemudian mahasiswa dan lain sebagainya. Tapi teman-teman ini kan ini artinya bukan menjadi sebuah keharusan atau keterikatan ketika misalnya teman-teman sudah tergabung sejak masa pelajar, kemudian tergabung juga di mahasiswa. Nah, misal mereka tidak ingin melanjutkan organisasi ini atau masuk ke dalam Fatayat, itu pun nggak jadi masalah kan berarti? Enggak jadi masalah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Bu Fit sangat tertarik untuk gabung di Fatayat? Apa keunggulan dari Fatayat ini? Wah, langsung senyum nih. Jadi saya itu emang dari zaman mahasiswa berorganisasi. Terus ikut PMI gitu-gitu ya. Terus sampai saya hijrah ke Jakarta, ada teman saya bilang mau ikut Fatayat. Ya saya mau aja lah gitu. Nggak pikir panjang tuh ya? Iya. Atau tapi udah kenal juga ya kalau Fatayat itu dari ini. Mau ikut Fatayat? Ya saya mau lah diajak ikut Fatayat karena buat saya perempuan itu tidak hanya di rumah kemudian mengerjakan pekerjaan yang sifatnya rutin. Dalam artian kalau rumah itu kan udah pasti rutin itu udah maksud saya utama lah ya. Misalnya saya pekerja kantor nih, tidak hanya melulu mengerjakan pekerjaan di kantor aja, kan jenuh. Jadi untuk bisa membuat euforia baru begitu, keilmuan ataupun pengalaman yang baru, maka saya harus bisa mengembangkan diri saya di tempat lain. Ya salah satunya saya berorganisasi. Oke, menarik sekali. Nah, nanti Tiwi akan kupas lagi lebih dalam lagi soal Fatayat ini, khususnya tentang Fatayat dan juga peran dalam memberdayakan perempuan ini, memperkuat karakter dari perempuan-perempuan NU itu sendiri. Siap. Setelah yang satu ini dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngariu Show.
masih bersama Tiwi dan juga Bu Fit dari pengurus Fatayat NU Banten. Nah, ini Tiwi mau tanya-tanya lagi. Tadi sudah dijawab ya sedikit tentang sejarah soal Fatayat, terus juga kenapa sampai Bu Fit itu tertarik Fatayat. gitu ya, ikut Fatayat gitu. Ternyata awal mulanya justru ya hayu-hayu aja, emang dasar orangnya aktif gitu ya Bun ya. Mulai aktif sih Bunda nih. Oke, Bun, kan sampai Bunda lagi kan. Bu Fit, ini kalau misalnya boleh tahu, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sih terkait program-program yang ada di Fatayat, khususnya di bidang ekonomi. Nah, tapi kalau misalnya untuk peran dari Fatayat di Provinsi Banten, ini selama 2 tahun menjabat di Provinsi Banten, ini seperti apa sih? Baik, jadi sebenarnya berorganisasi itu ya, kalau kita punya organisasi itu tidak kemudian orang yang mengenal kita yang harus memperkenalkan diri duluan. Sama sih sebenarnya, individu juga begitu. Misalnya kita tidak harus orang duluan yang harus mengenal kita, kan tidak ada salahnya. Misalnya saya mengenal Mbak Tiwi duluan. Sama Fatayat PW Banten itu untuk bisa dikenal masyarakat itu ya dia harus terjun ke masyarakat. Ya, terjun ke masyarakat. Kemudian biar masyarakat itu tidak underestimate lah begitu ya kalau bisa. Maka dia harus menggait mitra-mitra yang bisa bekerja sama dengan Fatayat. Ya. Nah, jadi ada beberapa mitra yang bekerja sama dengan Fatayat, baik itu pemerintahan ya di tingkatan provinsi maupun di lembaga-lembaga yang sifatnya swasta ya. Nah, apalagi untuk kondisi sekarang, Fatayat PW Banten itu sangat intens sekali bekerja sama dengan dinas kesehatan, ya, sama dinas sosial ya yang penyaluran bantuan. Iya, terkait penanganan COVID. Jadi memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana harus selalu menjaga protokol kesehatan. Ingat pesan ibu. Ya. Nah itu yang selalu Fatayat NU Banten gaungkan, bahwa karena seorang pengurus Fatayat itu kan ya ibu-ibu ya, walaupun tetap kalau di Fatayat ngakunya single sendiri, walaupun datang ke Fatayatnya sendiri gitu ya, tapi tetap aja statusnya itu ibu-ibu. Jadi karena memang harus menjaga keluarga. Kalau kita menjaga keluarga ya otomatis lingkungan kita juga terjaga. Nah makanya selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di wilayah tempat pengurus Fatayat tersebut untuk memberikan pemahaman bagaimana menjaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, ini kalau misalnya ngomongin soal peran perempuan dan juga Fatayat NU ini sendiri. Ini tadi kan sempat tanya ya, kalau misalnya ada teman-teman dari mahasiswa atau pelajar yang memang sudah tergabung di dalam organisasi NU, kemudian tidak ingin melanjutkan di Fatayat, itu tidak masalah. Nah, kalau misalnya ada teman-teman perempuan yang dari pelajar terus juga mahasiswa, mereka belum bergabung di organisasi NU tetapi tertarik untuk ikut langsung ke Fatayat, itu diterima atau enggak? Belum bisa langsung diterima juga. Kita lihat dulu track record-nya. Karena ini kan organisasi NU gitu ya. Dia kalau misalnya nih Mbak Tiwi misalnya saya tanya Mbak Tiwi, ini ada warna kuning tapi Mbak Tiwi pilih warna hijau, berarti kan nggak masuk kan? Nah, ada kriterianya begitu ya? Ya minimal dia pernah ikut organisasi sebelum Fatayat, misalnya PMI kah, IPPNU kah gitu. Nah, jadi ada track record yang bisa kita lihat. Kalau nggak ada ya entar dulu gitu. Masih jadi magang dulu lah gitu. Entar dulu gitu ya. Nah, ini perempuan ini kerap kali dicap sebagai makhluk yang lemah. Nah, kalau misalnya nih ngelihat perempuan-perempuan di Fatayat ini sepertinya
membatah itu ya, Oh iya. membuat pernyataan itu apa sih, pernyataan apa sih ini gitu kan. Iya. Nah ini karena mental dari para perempuan di Fatayat NU sendiri nih kalau boleh dibilang itu mental baja, ya kan, perempuan kuat, perempuan hebat. Nah ini gimana sih caranya teman-teman Fatayat NU membangun wawasan perempuan yang mandiri, yang kuat, dan bagaimana membangun atau memupuk karakter perempuan-perempuan itu sendiri? Jadi itulah pentingnya perempuan itu tidak hanya aktif di rumah saja, tapi dia juga harus aktif bagaimana di kegiatan sosial. Oke. Dari situlah kita bisa melihat, kan kita itu kalau hanya di rumah saja bergaul dengan satu golongan saja, itu tidak membuka Mindset. iya. Oke. Nah, salah satu cara kalau saya bahwa perempuan itu lemah, kemudian perempuan itu Stigma lama lah ya itu. iya, itu bahasa yang sudah tidak dipakai lagi kalau menurut saya, karena kalau masih ada entah itu laki-laki atau bahkan perempuan sendiri yang melabeli dirinya. Iya, bahwa perempuan itu makhluk lemah, makhluk yang lebih banyak nangisnya daripada tapi kan ada lagunya. Ku menang. itu bukan beda ya. Perempuan itu irasional daripada rasional gitu. Kalau menurut saya tidak. Ya. Karena kalau saya ingat katanya Najwa Shihab itu, kenapa perempuan itu harus dihadapkan dengan dua pilihan? Kenapa nggak dua-duanya aja? Saya mencontohkan diri saya sendiri, Mbak Tiwi. Saya itu di rumah nggak ada yang bantu. Ya, di rumah nggak ada yang bantu. Biasanya kan orang punya A, punya B gitu ya, ngurusin A, ngurusin B, si A, si B gitu. Saya tidak. Kemudian dari bayi itu juga nggak ada yang bantu. Saya garap sendiri, ngurus anak sendiri, ikut kerja ya, sampai sekarang juga. Ya, jadi kalau ada yang bilang oh perempuan itu lemah, kalau saya tidak. Ya. Dan kalau ada orang yang bilang perempuan itu lemah dan irasional, berarti dia tidak memahami apa yang diamanahkan di dalam Al-Quran, bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu hanya tingkat ketakwanya saja. Ya, kalau ketakwaan oke lah, misalnya oh ini dia misalnya ini suka bolong gitu ya, ini ya oke lah, itu beda jelas ya. Tetapi kalau untuk pemahaman, keterlibatan di masyarakat tentang pengetahuan, kesempatan dan peluang, perempuan juga bisa maju ya. Kita setara gitu ya. Iya. Jadi laki-laki dan perempuan itu bukan laki-laki perempuannya di belakang, tidak. Atau perempuannya di depan, itu malah nggak boleh. Kalau bisa berdamping kan berdampingan. Nah, laki-laki dan perempuan itu partner. Ya. Jadi saya punya A tapi tidak punya B, laki-laki punya B, kenapa nggak dijoinkan? Iya. Nah, itulah mengapa jari kita di sela-selanya kosong. Iya. Untuk diisi begitu ya. Wah. Gitu. Jadi tidak ada bahwa perempuan, karena laki-laki yang sukses pun ada perempuan yang ikut andil dalam suksesnya. Perempuan yang sukses pun ada laki-laki yang ikut andil di dalamnya. Ada laki-laki dan perempuan hebat yang saling mendukung. Oke, artinya Fatayat NU sendiri dalam membuka mata perempuan supaya tidak melabeli dirinya ataupun terhindar dari label-label atau stigma-stigma itu, mencoba untuk memberikan wawasan-wawasan yang cukup luas. Dan kalau misalnya untuk bisa perempuan-perempuan NU ini berkarakter, itu biasanya ditempanya ini seperti apa sih kalau di Fatayat NU ini? Jadi kita memang ada kaderisasi. Oke. Prosesnya seperti apa, boleh diceritain gak nih? Jadi di Fatayat itu ada banyak divisi. Oke. Jadi kayak kalau kepanitiaan itu ya sama di Fatayat itu ada kaderisasi, ada bidang ekonomi, bidang advokasi, bidang kesehatan gitu ya. Nah, di situ dia punya program kerjanya masing-masing.
Nah, kalau kaderisasi biasanya dia concern untuk penguatan organisasi dan kader-kader Fatayat NU. Nah, biasanya kita melakukan LKD namanya. Oke, ada LK-nya juga. Ada LKD. Tapi nggak sampai dibentak-bentak, dimarah-marahin kan? Tidak diperpeloncokan kan? Aman berarti Aman. ya. Ada. Dan itu ada tahapnya, ada 1, 2 begitu ya. Jadi apa ya? Pemahaman tentang kefatayatan, ke-NU-an gitu ya. Nah, kalau dia misalnya muslimat ya kemuslimatan begitu. Nah, kalau fatayat berarti kefatayatan. Jadi pemahaman tentang itu secara merasuk gitu ya, merasuk di biar jiwa. mendaging gitu ya fatayatnya itu ya. Ya, merasuk di jiwa gitu ya. Jadi gitu. Fatayat itu seperti ini, terus pemahamannya, ideologinya seperti apa gitu ya, fatayat itu. Nah, jadi runtutannya di situ, Mbak Tiu. Jadi ada kaderisasinya. Supaya bisa menjiwai gitu ya, merasuk supaya saya fatayat. Sama lah, semua organisasi pasti dia punya kaderisasi. Jangan kan organisasi. Kita itu Indonesia makanya punya konten bela negara itu kan. Nah, itu kan bagaimana mendoktrin orang untuk cinta Indonesia kan? Ya sama. Untuk membentuk karakter gitu ya. Di Fatayat juga bagaimana membentuk kader Fatayat ini cinta Fatayat, cinta NU yang kemudian cinta Indonesia. Gitu. Luar biasa nih. Kalau misalnya untuk Fatayat NU sendiri, ini apa sih sebetulnya yang ditawarkan untuk perempuan-perempuan Muslim? Jangan bicara Indonesia deh, kita ngomong di Banten aja dulu. Ini gimana nih? Mungkin berkaitan dengan program kerja ya, program kerja Fatayat yang apakah dia menyentuh masyarakat apa tidak? Nah, pastinya program yang dicanangkan oleh Fatayat itu harus memberikan efek kepada masyarakat khususnya perempuan. Ya. Entah itu di bidang sosialnya, entah itu di bidang kesehatannya, entah itu pemberdayaannya, itu harus menyentuh perempuan. Nah, makanya Fatayat Banten itu di samping dia kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dia juga kerjasama dengan DP3AKKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya. Kemudian ada Kependudukan dan Keluarga Berencana juga. Iya. Nah, itu bekerja sama dengan dinas terkait. Kenapa? Kalau misalnya ada yang mengalami kekerasan, itu kan Fatayat punya link gitu. Oke. Berarti peran Fatayat sampai ke situ juga ranahnya. Iya. Tidak hanya memberdayakan perempuan supaya berdaya dari rumah misalnya, pemberdayaan dari segi ekonominya, membuat rumah industri, tetapi juga dari segi pendampingan hukum dan lain sebagainya terkait kasus-kasus kekerasan. Jadi kita mendampingi itu sampai, karena kita belum punya lembaga bantuan hukum sendiri, jadi kita hanya mendampingin itu, misalnya ada korban, memfasilitasi. Iya, kasih jalan nih. Oh, ini loh kesini jalannya gitu. Jadi tidak kemudian jatuh ditimpa tangga gitu. Dia jadi ada masalah, kita kasih jalan, difasilitasi biar masalahnya selesai gitu ya. Wah, luar biasa ternyata ya. Selain menjadi simbol bagi para perempuan, khususnya perempuan-perempuan NU yang pastinya ini berat ketika Fatayat diamanahkan begitu menjadi ini kamu adalah simbol dari perempuan yang kuat, hebat, tegar begitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk peran FNU, kalau boleh disingkat ya, atau FNU ya, ini dalam menyebarkan syariat Islam seperti apa? Oke, jadi saya itu sebelum kesini Mbak Tiwi, saya baca buku Ulama Perempuan Banten. Ada bukunya ya? Ada. Kalau Mbak Tiwi nanti sama teman-teman Sultan TV berkenan membaca, di perpustakaan UIN Banten sepertinya ada, di online ada kok, dijual online. Itu terbitan PGSA Banten, Pusat Studi Gender dan Anak UIN Banten. Nah, di situ ada 5
ulama perempuan Banten yang mendunia. Wow, Belum tahu pasti Mbak Tiwi. pasti belum tahu. Belum tahu. Dan itu salah satu penulisnya itu dosen UIN juga, Pak Maskur Wahid. Oke. Kemudian ada Bu Nihayatul Wafira, kemudian Nihayatul Maskuroh, lupa saya. Beliau dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bahkan Bu dekan ini cucunya salah satu 5 tokoh itu. Wow. Ya. Wow. Nah, jadi di situ ada kita kan selama ini tahu ulama Banten yang mendunia itu kan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, yang namanya ada di mana-mana. Iya. Dan saya cukup penasaran dengan beliau ya. Sosoknya seperti apa ya? Nah, ternyata ada. Itu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani itu masih selintingan gitu ya, kalau bahasa ya nggak jauh beda lah, nggak jauh beda. Nah, itu ada satu namanya Nyai Madihah. Nyai Madihah itu dia tokoh salah satu 5 itu ya. Dari Banten. Iya, dari Banten. Dia itu Cilegon, Cibeber. Tokoh-tokoh. Karena di Cibeber juga banyak tokoh-tokoh agama juga di sana ya. Jadi dia asli dari situ dan dia NU Tulen. Wah, emang ada NU Karbitan? Ya, sekarang kan macam-macam Mbak Tiwi. Macam-macam ya. Jadi perempuan Karbitan juga ada. Oh, ada. Iya. Jadi perempuan instan gitu ya. Iya. Diseduh langsung mateng gitu. Oke. Nah, itu jadi apa? Dari 5 tokoh ulama perempuan Banten itu ada salah satunya adalah Nyai Madihah itu, ya, Hajah Madihah itu, Nyai Hajah Madihah. Beliau adalah tokoh perempuan NU. Jadi memang dia punya kajian gitu ya, apa sih istilahnya, majelis taklim yang sangat banyak begitu. Dan sampai sekarang masih itu aktif. masih, makanya di Banten itu kan peringatan Maulid Nabinya apa itu Mbak Tiwi, yang Fatimah, Mulut Fatimah. iya, itu salah satunya beliau, tradisi dari beliau yang mencetuskan. Iya. Baik, ini seru banget ya. Dan apa ya, ada kitabnya juga Mbak Tiwi, kitabnya ya, karya beliau, dan sangat luar biasa pemikirannya. Makanya saya pas mau kesini baca dulu, takutnya Mbak Tiwi nanya nanti, ada nggak Bu Fitri gitu ulama perempuan NU? Iya. Ada ternyata. Ya, ada. tokoh-tokohnya. Dan mendunia. Dan nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Oke, Dulur, penasaran kan sama sosok Nyai Madihah ya? Iya. Nyai Haji Madihah ini siapa sih sebenarnya? Karena kayaknya jangan-jangan ini taunya tokoh ulama perempuan ini cuma Mamah Dedeh lagi. Biasa curhat soalnya kan. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Ngariung Show.
masih bersama Tiwi dan juga Bu Fit nih. Kita masih akan membahas seputar peran dari Fatayat NU untuk mencetak perempuan-perempuan yang hebat nih. Tadi sudah diceritakan sedikit bahwa ternyata di provinsi kita nih, Provinsi Banten, kita punya 5 tokoh ulama perempuan yang bahkan mendunia. Dan salah satunya tadi sudah disebutkan ada Nyai Haji Madiyah. Nah, ini ternyata juga peninggalannya seperti pesantren, yayasan-yayasan keagamaannya itu masih berjalan, majelis taklim dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dari yayasan lagi FNU ini, Fatayat NU ini kan bisa dikatakan akhirnya menjadi sebuah wadah, menjadi sebuah media untuk mencetak perempuan-perempuan hebat begitu. Nah, ini bagaimana sih sebetulnya visi dari FNU sendiri yang ditargetkan terkait perempuan ke depannya? Seperti apa? Sebenarnya tugasnya Fatayat itu kan sederhana aja ya. Bagaimana menjalankan organisasi ini dengan baik, kemudian bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya perempuan, itu saja. Jadi tidak kemudian yang muluk-muluk, itu tidak. Nah, untuk mewujudkan itu, ya makanya kita jawantahkan di dalam bermacam kegiatan, entah itu bentuknya kegiatan yang kontinu ataupun kegiatan yang sifatnya insidental. Ya. Jadi tiba-tiba misalnya kita kan tidak bisa menebak. Kalau yang program kerja yang kontinu itu kan otomatis memang sudah dirancang. Ya, sudah dirancang. Kita kan misalnya tidak pernah mengira kita akan terjadi fenomena corona misalnya itu kan. Nah, makanya disitulah kekreatifannya organisasi menyikapi situasi yang kemungkinan terjadi. Oh, hari ini ternyata kalau ketemu kegiatan di suatu acara mengumpulkan orang banyak itu tidak dibolehkan. Makanya berarti kita bagaimana Fatayat cari alternatif. Iya, harus paham teknologi. Ya. Jadi walaupun ibu-ibu tapi nggak gaptek. Iya. Jadi harus, itu kan salah satu, kita mau tidak mau Mbak Tiwi, kalau kondisi sekarang ini mau tidak mau perempuan, laki-laki, anak-anak, orang dewasa semuanya harus mampu melek teknologi. Kalau enggak kita akan ketinggalan. Betul. Gimana dong kalau sekolah? Kalau nggak bisa misalnya, atau gimana dong Bu Guru kalau dia nggak bisa teknologi ngajari muridnya misalnya. Jadi ada baiknya juga sebetulnya, hikmahnya kita dipaksa untuk melek teknologi ya, jadi, supaya nggak ketinggalan juga. Biar kitanya tidak terlalu banyak kecewa tentang suatu kondisi, kita ambil hikmah yang bagusnya Mbak Tiwi. Ya. Oke. Nah, ini Tiwi penasaran banget karena Bu Fit ini kan ibu rumah tangga juga dosen juga terus juga aktif di organisasi juga bahkan organisasinya nggak cuma yang di provinsi tapi di pusat juga. Itu gimana cara manajemen waktunya, bagi waktunya tuh seperti apa sih Bu? Yang enggak ini sih Mbak Tiwi, kalau organisasi kan fleksibel, enggak kayak kalau orang kantoran kan masuk jam 7 keluar jam 3 atau jam 4 gitu ya. Betul. Kalau di organisasi kan dia fleksibel. Misalnya anggotanya rata-rata, misalnya enggak semuanya, misalnya 80% itu bisa rapat atau kegiatan sore. Ya sudah, sore habis mereka mengerjakan tugas pokoknya. Nah, kalau yang di pusat, saya jujur sudah lama tidak ke ibu kota. Sudah lama. Jadi kalau ada kegiatan, kebetulan kegiatan yang dilakukan pengurus pusat itu ya sejauh ini rata-rata yang pakai Zoom, Mbak. Jadi kemarin baru terakhir Maulid Nabi itu, jadi kita itu pernah mengadakan acara pusat ya, tapi PW juga pengurus wilayah juga pada diundang. Itu internasional yang Muslim Women
Jadi ada beberapa negara, banyak negara ya yang diundang. Nah kemarin Maulid Nabi sekaligus kayak reuni gitu Mbak. Peserta-pesertanya yang dari luar negeri itu ikut join, jadi reuni gitu. Sekaligus Maulid Nabi tapi pakai Zoom, nggak mengumpulkan masa di suatu tempat, tidak, pakai Zoom aja. Jadi dibentuk webinar gitu iya. ya. Jadi ya cerita saja, cerita pengalaman, terus terutama situasi di negara mereka seperti apa saat ini. Jadi tetap ada output yang dicapai Iya. dari acara itu, artinya mengadopsi gitu ya, apa yang dilakukan oleh teman-teman di luar sana untuk menangani COVID ini gitu ya. Dan jangan salah Mbak Tiwi, kita Fatayat itu punya pengurus di PCI namanya, pengurus cabang internasional. Ada. Jadi ada di Malaysia, ada banyak di negara-negara. Jadi peran dari teman-teman PCI ini seperti apa? Ya misalnya kalau ada, kan rata-rata TKW ya, TKW yang misalnya yang ada masalah, nah situ Fatayat ikut bantu gitu. Kan misalnya TKW-nya punya anak begitu ya, terus anaknya kan ini statusnya gimana nih, mau ke Indonesia, mau sekolah jadi warga negara mana nih gitu ya. Nah itu sekolahnya kan juga agak susah atau Mbak Dewi ya, karena mungkin secara legalitas dia orang Indonesia, kemudian ini, nah itu Fatayat hadir di situ, memfasilitasi. Iya, fasilitator yang baik Fatayat itu. Nah, ada nggak sih Bu Fit harapan dan juga apa ya, mungkin sebuah kesan gitu tentang peran perempuan yang ada di Banten saat ini dari kacamata Bu Fit selama 2 tahun di Banten, selama menjabat di FNU Banten? Jadi kesannya, gimana nih kondisinya? Kesannya ya. Iya. Jadi karena memang saya ini orang baru di Banten, kesan pertama Banten itu satu, wisatanya bagus. Pantainya karena saya suka pantai ya. Gak kalah sama Bali, Lombok ya. Ya untuk pariwisata juara Banten. Tinggal dikelola lagi ya manajemennya. Kemudian yang kedua, keterlibatan perempuannya. Kalau saya sih lihat belum begitu maksimal. Ya, walaupun ya di berbagai daerah sebenarnya keterlibatan perempuan itu masih, ya karena itu tadi kita kan pemikirannya masih kolonialisme ya Mbak ya. Masih jadi kolot. Ya udah perempuan tuh di rumah aja gitu, udah gitu-gitu aja pemikirannya. Tapi itu harus dirubah mindsetnya seperti itu. Makanya kalau di Banten sih ya sudah mending lah ya, kan kita punya beberapa pemimpin daerah yang perempuan ya. Betul. Ada Bu siapa yang di Serang itu, Tatu. Ya Bu Tatu, kemudian yang di Tangsel Bu Airin. Ya Bu Airin. Kemudian di Pandeglang juga Wirna. Ya itu sudah cukup mewakili. Nah harusnya kalau daerah yang dipimpin perempuan ini kan idealnya saya, itu mestinya dia harus sensitif terhadap kepentingan dan pemberdayaan perempuan. Nah makanya akan aneh kalau pemimpinnya daerah itu perempuan kok tidak sensitif dengan kepentingan dan pemberdayaan perempuan. Itu menurut saya aneh. Harusnya kalau dia pemimpinnya perempuan harus sensitif. Kalau misalnya dinilai nih Banten juga kan pernah punya gubernur perempuan ya kan? Oh iya lupa saya. Ya, Bu Antun. Nah, kalau misalnya bisa direntang dari 10 sampai 100% ya kita presentase. Nah ini kira-kira berapa persen kalau menurut, nggak apa-apa ini kan bisa menjadi kritik yang membangun juga toh. Berapa persen keterlibatan perempuan? Ya. Berapa ya? Berapa nih? Ayo. Kasih drum roll jangan nih biar deg-degan. Boleh dibantu. Berapa ya? Berapa? Ya 80 paling. Artinya udah cukup bagus ya.
Tapi memang perlu ada hal-hal yang diperhatikan, Iya. Dipertingkatkan lagi gitu ya. Oke. Bahkan kalau kita lihat skup kecilnya saja ya di UIN Banten itu banyak kok ini apa dipegang perempuan ininya, entah itu kepemimpinannya. ya dekan ada perempuan, kemudian senat itu sekretarisnya perempuan, kemudian di level kabak kasubag itu juga ada dipegang perempuan. Jadi itu di skup yang terkecil ya Mbak Tiwi, karena otomatis kalau sudah di provinsi mungkin lebih banyak lagi ya. Oke. Jadi kalau misalnya bisa dibilang harapannya Bu Fit untuk teman-teman perempuan di Banten berkaca dari apa yang dilihat oleh Bu Fit selama 2 tahun ini adalah untuk mengupayakan lebih optimal lagi Ya. supaya teman-teman dan semua mulai dari pemangku kebijakan terus juga seluruh peran-peran masyarakat di seluruh lapisan gitu, khususnya perempuan itu sendiri peka terhadap isu-isu terkait perempuan. Nah, ada nggak nih terakhir pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman perempuan di luar sana? Dan anak tadi ya, perempuan dan jadi sensitif terhadap kepentingan perempuan dan anak. Itu Gitu satu ya. paket yang tidak bisa Iya, dipisahkan. nggak bisa Betul. itu. Jadi kalau sensitif perempuan toh tapi nggak sensitif terhadap anak Sama aja. sama aja. Jadi perempuan dan anak itu satu paket, nggak bisa dipisah. Jadi pesannya apa ya terhadap perempuan-perempuan yang ada di luar sana, khususnya perempuan Banten? Ya pertama bahwa perempuan itu harus mandiri, mandiri baik itu secara pribadi ataupun satu mandiri secara pribadi, lalu yang kedua mandiri secara finansial kalau bisa. Ya, artinya begini, mandiri secara pribadi itu kita kan tidak bisa Mbak Tawi melulu saya mau ke pasar anterin dong, saya mengandalkan ini ya. Iya, saya mau ke sini anterin, saya mau ke sini anterin, kan nggak bisa. Karena laki-laki pun dia punya kesibukan dan kita harus mengetahui itu. Meskipun harus itu kewajibannya gitu ya. Tetapi kayak saya nih sekarang kesini sendiri, ya naik motor sendiri. Nah itu artinya mandiri secara pribadi. Jadi oke, kita memang memerlukan ketergantungan dengan laki-laki, tetapi satu kondisi tertentu kita juga perlu mandiri secara pribadi, ya. Terus yang kedua, mandiri secara finansial. Kenapa Mbak Tiwi? Rata-rata kekerasan terhadap perempuan itu gara-gara ekonomi. Walaupun katanya menikah itu Membuka pintu rezeki. memperbaiki ekonomi, tetapi ternyata perceraian dan kasus kekerasan itu disebabkan oleh ekonomi. Nah kan agak miris gitu iya. ya. Nah makanya saya misalnya begini, Bu, saya tidak punya kerjaan. Bagaimana saya mau mandiri secara finansial? Saya hanya di rumah saja sebagai ibu rumah tangga, gitu ya. Zaman sekarang pasti sudah punya HP semua kan, dan HP-nya juga bagus-bagus. HP itu kan tidak hanya dipakai untuk teleponan. Kalau yang kreatif kan misalnya yang rajin masak, foto, Bikin konten. iya, foto jualan, update status misalnya, yang mau pesan, gitu ya, Bisa kan? jadi media Iya. marketing gitu Iya. ya. Jadi hal-hal yang simple itu bisa menjadi luar biasa, ya. Nah, itu yang pertama misalnya. Jadi kita itu sekedar mau beli jajan gitu ya, tidak melulu minta sama laki-laki. Oke. Jadi kalau kita mandiri secara finansial itu bargaining position kita agak Ada pride lah ya. iya, agak tinggi berarti. Jadi nggak seenaknya gitu. Yes. Secara status sosial itu juga kita lebih, bukan berarti Bukan lebih berarti kaya, kita ingin menjadi bukan, ingin menjadi yang paling atas gitu. Tidak, bukan ke situ bukan gitu ke situ ya kan? maksudnya. Dan biasanya seorang anak itu kalau ibunya itu mandiri, ya,
dia sebagai lebih role modelnya loh, role Ya. modelnya itu lebih kuat gitu. Nah, jadi itu pesannya, kita itu harus mandiri, perempuan itu harus mandiri baik secara pribadi maupun secara finansial, biar kita bisa berdikari dan membantu bagaimana membentuk satu rumah tangga dengan baik. Yang kedua, kalau rumah tangganya ini kan baik, harmonis, baik secara hubungan keluarga, hubungan ini kan secara makro akan, oh ternyata masyarakat Indonesia itu secara makro kalau keluarganya itu bagus, maka itu akan memberikan efek positif terhadap masyarakat secara umum. Oke, luar biasa. Itu tadi perbincangan kita bersama Bu Fit ya. Jadi ini buat perempuan-perempuan ya, bisa dilihat nih Bu Fit, udah jadi ibu rumah tangga, terus juga jadi dosen dan aktivis di organisasi. Ini tidak menutup kemungkinan. So, para perempuan jangan pernah takut untuk tetap bisa berkembang dan pastinya harus berani ambil peran. Terima kasih dulur sudah membersamai Tiwi dan juga Bu Fit hari ini. Senang sekali rasanya ini udah membahas terkait peran perempuan dan juga Fatayat NU di Provinsi Banten. Salam untuk teman-teman Fatayat NU. Oke. Mungkin ada yang lagi nonton bisa dada-dada. Oke, Bu Fit terima kasih sekali Ya, lagi sama-sama, sudah menyempatkan Tiwi. hadir di sela-sela kesibukan ini. Wah, ini sibuk sekali ya kan. Ini terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang ya. Ya, Dulur juga Tiwi minta maaf nih kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk dipantengin terus semua sosial media yang kita punya, mulai dari YouTube, terus juga Instagram, dan juga akun fanpage Facebook, serta website kita di sultantv.co. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya Fatayat NU punya sosial media juga, Punya, ada di Instagram, ada. Fatayat NU namanya. Iya. Bisa dicari ya. Oke, dulur terima kasih banyak. Sampai jumpa di program yang sama dan juga di jam yang sama minggu depan bersama Tiwi di Ngariung Show. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.